Mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam KUL, boleh bergabung ya. Kesaksian-kesaksian sangat memberkati setiap kita dan membangkitkan iman kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Dia Allah Immanuel terus menyertai setiap kita. Mari sama-sama katakan, Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kalau pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan, diberi waktu untuk berkumpul bersama pada Natalku 2024 ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian pesan-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk mendengarkan urapi hamba-Mu agar dapat membawakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selama hampir 1 jam tadi saya duduk, saya mendapatkan energi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu tanggal Jumat, tanggal 29, itu hari Jumat, saya pulang ke rumah itu udah gak enak badan. Malamnya agak demam-demam sedikit. Hari Sabtu saya masih berkegiatan. Hari Minggu masih ke gereja, badan udah agak enak. Hari Senin saya kerja lagi, hari Selasa kerja lagi, hari Rabu saya tumbang lagi. Tumbangnya itu betul-betul suara sampai jadi begini Bapak Ibu. Ini udah lumayan bisa keluar. Kalau coolnya waktu itu hari Jumat atau Sabtu lalu mungkin saya nggak bisa ngomong sama sekali. Tapi saya punya tambahan energi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sangat membantu saya untuk menambah energi saya untuk menyampaikan isi firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, jadi biasanya setiap tahun 3 atau 4 bulan sebelum masuk bulan Desember, biasanya di gereja, di kantor, di sekolah biasanya selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang mulai masuk bertemakan Natal. Jadi ada yang mulai mikirin dekornya, ada yang mulai mikirin acaranya, ada yang mau mikirin konsumsinya, penitiannya udah sibuk, programnya seperti apa, cara menyusunnya gimana, dekorasinya seperti apa, semua sudah sibuk. Kadang-kadang ada orang yang merasa yang paling punya ide, yang paling paham sama Natal, yang paling mau dominan karena ingin membagikan
Natal ini menjadi Natal yang terbaik di tahun ini. Bahkan kadang-kadang kalau saya ikut beberapa komunitas, ada beberapa orang yang kadang-kadang ya udah pokoknya dekornya begini, biar tekor asal kasohor Bapak Ibu. Biar rugi asal kapuji gitu ya. Yang penting pokoknya gebiar dulu, hebat dulu, meriah dulu. Ya semua itu bisa terjadi karena semua ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, untuk memperingati proses kelahiran Tuhan Yesus. Setelah itu sekolah libur, bagi rapot, ada yang pergi keluar kota, nanti tahun baru rame-ramean lagi sebentar, nanti masuk sekolah lagi, masuk kantor lagi, semua berjalan seperti biasa lagi tanpa ada bekasnya atau tanpa ada sesuatu yang bisa kita refleksikan. Nah, pertanyaannya selalu sama setiap tahun Bapak Ibu. Pertanyaan selalu sama. Apakah ada yang berubah dalam diri kita? Apakah ada yang berubah setiap kali kita merayakan Natal? Apakah cuman biasa-biasa aja? Cuman rame-ramean di mana 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita sibuk. Setelah itu kita ya berjalan dengan normal tanpa perubahan. Atau masa Natal adalah momentum yang bisa kita pakai untuk mengubah diri kita seutuhnya. Setahap demi setahap, selangkah demi selangkah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di Efesus 4 ayat 15. Kita baca, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, hal ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi kita diminta untuk betul-betul bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Tuhan Yesus, ke arah yang di atas. Dan setelah saya pikir ini menarik sekali karena tema Natal di GBI Pusat tahun ini betul-betul pas banget dengan yang harus kita pikirin. Pikirin apa? Pikirkan perkara yang di atas. Nanti Bapak Ibu ingetin ya, di akhir sharing ini nanti ada yang mau saya tanyain, nanti ada dapat kado lagi. Ya. Pikirkan perkara yang di atas. Ayatnya yang mana? Kita lihat di Kolose 3 ayat 1-4. Ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat keempat. Apabila Kristus yang ada hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dari 4 ayat yang kita baca ini kita bisa melihat ini adalah sebagai suatu janji, suatu komitmen untuk menjadikan Natal dalam hidup kita, untuk bisa kita berubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahannya seperti apa? Perubahan seperti apa yang harus gambar dan serupa dengan Tuhan Yesus itu. Nah, harusnya kita melihat Natal ini menjadi satu kesatuan dengan Paskah. Jadi jangan ramenya Natal doang, Paskahnya nggak ada yang ke gereja. Atau Paskah doang yang kadang-kadang mungkin sepi, tapi Natal doang. Jadi kita harus melihat satu kesatuan, Natal dan Paskah. Natal ada untuk Paskah dan Paskah ada untuk Natal. Natal dan Paskah ini merupakan perwujudan nyata kasih Tuhan kepada dunia kita. Dia rela mengorbankan keilahiannya menjadi seorang manusia untuk tebus kita. Jadi semua sudah nasibar suatu hal kita nggak pikir dengan manusia. Jadi intinya ini antara korban yang sangat luar biasa. Mana orang mau menurunkan standarnya. Bapak Ibu ngomong korban menurunkan standar, saya yakin di antara semua ini pasti akan susah sekali kalau diminta untuk menurunkan standarnya. Contoh, kalau misalnya di rumah kita biasa pakai AC, ini dalam rangka penghematan kayaknya mulai sekarang gak usah pakai AC,
biarin panas-panas juga pakai angin kelebuk aja gitu ya, pakai kipas jendelanya dibuka. Atau supaya demi penghematan, kita mau berhemat, mau menurunkan level kita di gereja ini, kalau hari Minggu ya nggak usah pakai AC lah, nggak usah pakai LED. Lama-lama orang protes, lama orang bubar karena nggak mau menurunkan standarnya. Tapi kalau kita belajar sama Tuhan Yesus, justru Dia yang menurunkan standarnya. Dari Dia yang Allah berubah menjadi manusia dan betul-betul mau menebus dosa kita. Jadi perubahan seperti apa yang kita mau belajar? Kita mau belajar dari Rasul Yohanes. Ini ada beberapa tanda perubahan dalam kitab 1 Yohanes sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita betul-betul sudah terima Yesus sebagai juru selamat, mau berubah, mau menjadi serupa dan segambar dengannya, kita harus bisa mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, di sini Rasul Yohanes memperkatakan dengan jelas bahwa kita kalau sudah menerima kedatangan Tuhan Yesus, kita pasti mengikuti semua perintah-perintahnya. Kenapa begitu? Kalau kita mengaku sudah terima Yesus, tapi kita enggak mengikuti perintahnya, enggak jalanin perintahnya, kita adalah seorang pembohong. Kita adalah seorang pendusta. Kalau kita lihat di ayat 3 bahasa Inggris, itu kata-kata menuruti itu, menurut itu bahasa Yunaninya adalah tereo. Tereo di sini adalah merupakan kata kunci dari ayat ini. Kata menuruti rasanya kurang pas. Kalau tereo itu artinya to keep, to guard, to obey, to observe. Artinya to watch over. Untuk memperhatikan semuanya secara detail sehingga tidak ada yang terlewat oleh kita. Kata tereo ini dipakai oleh pelaut zaman dulu. Waktu dia berlayar, waktu dulu nggak ada Google Maps, waktu itu nggak ada navigator, modal mereka di perahu malam hari, cuman lihat ke atas, lihat bintang. Mungkin suatu waktu mereka kena angin, perahunya melenceng sedikit, tapi begitu mereka lihat bintang di atas, mereka bisa balik lagi sesuai jalurnya sehingga nyampe ke tujuan dengan baik. Kadang-kadang belok juga ke kiri, lihat bintang di atas, jalurnya kayak gitu, to watch over, to tereo, mereka akhirnya bisa balik ke jalurnya yang benar. Jadi kata tereo itu adalah betul-betul kita harus memperhatikan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkali kita juga berbuat yang kadang-kadang di luar firman Tuhan. Kadang-kadang kita juga suka meleset terhadap firman Tuhan. Tapi kalau kita bisa tereo sama Tuhan, kita kalau udah melenceng sedikit, kita ingat firman Tuhan, kita baca lagi dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan melenceng terlalu jauh. Kita bisa masuk lagi tracknya Tuhan, kita bisa berjalan dalam firman-Nya. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Apakah kita mungkin saat teduhnya suka lupa? Apakah kita masih suka nyakitin orang lain? Apakah kita juga masih sombong? Apakah juga kita masih menganggap diri paling hebat dan lain-lain? Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, kita pastikan kalau kita mau terima Tuhan Yesus, kita harus mengikuti semua perintahnya. Yang kedua, kalau kita terima Tuhan Yesus, kita bisa mengasihi sesama kita. Ini ada di 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya
adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memilih hidup kekal di dalam dirinya. Ya kita harus ingat bahwa kita adalah seseorang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita harus memiliki karakter Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah masuk ke dalam satu keluarga Allah, satu keluarga Tuhan, memiliki teman-teman, saudara-saudara seiman. Kita harus bisa saling mengasihi dengan saudara-saudara kita. Bahkan setelah kita ngasihin orang-orang dengan yang seiman sama kita, kita harus bisa juga mengasihi orang-orang yang tidak seiman. Nah, dalam konteks mengasihi saudara seiman, kita patut merenungkan juga Bapak Ibu, apakah kita sudah betul-betul mengasihi saudara-saudara seiman kita. Apa betul kita sudah melakukan persekutuan dalam lingkungannya? Apa betul kita sudah membangun gereja Tuhan Yesus? Pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungin. Karena untuk membangun gereja diperlukan tenaga yang besar, diperlukan effort yang besar. Kita harus mengasihi sesama untuk sama-sama bisa membangun satu tubuh Kristus. Jadi saya senang sekali kalau dalam 1 bulan terakhir ini gembala kita ke Korinto kayaknya mulai nambah-nambah pekerja. Oh ini ngobrol sebentar, ketemu di parkiran katanya langsung jadi pekerja. Ini ada yang lagi ngobrol sebentar langsung ditarik jadi pekerja. Kenapa? Jadi saya setuju sekali bahwa dalam 1-2 bulan ini kok rasanya bertambahnya cukup banyak. Ya. Karena untuk membangun gereja, bukan gereja building ini, bangunan ini. Untuk membangun gereja dalam diri Tuhan Yesus enggak cukup metodenya 4L. Lu lagi. Enggak cukup. Jadi kita perlu tambahan orang, perlu tambahan mungkin dari orang yang profesinya berbeda, yang pekerjaannya berbeda, kelompoknya yang berbeda. Kenapa gitu? Karena pekerjaannya sangat banyak. Saya bilang begini karena di Nehemia 2 ayat 18 itu bilang, ketika kau beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nah, ini ceritanya adalah suatu ketika bangsa Israel diminta oleh Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh. Diminta untuk membangun bersama-sama dan responnya seperti apa? Responnya adalah respon positif. Orang Israel mau sama-sama kompak untuk membangun tembok Israel Yerusalem yang sudah hancur. Caranya gimana? Ya dipanggilin satu-satu. Ada yang kelompok arsitek, ada yang kelompok tukang batu, ada yang kelompok tukang cat, ada yang kelompok tukang gali, ada yang kelompok dan lain-lain. Semua orang dipekerjakan untuk membangun satu tubuh Kristus. Kalau kita baca di Nehemia, itu ada tidak kurang dari 38 nama, ada 42 kelompok yang berbeda profesi, berbeda kalangan. Jadi Bapak Ibu, kalau di lingkungan ini kita merasa kita harus sama-sama untuk bisa membangun satu tubuh Kristus, saya undang untuk sama-sama mau bergabung, untuk sama-sama membangun tubuh Kristus yang lebih baik, mungkin lewat kul, mungkin lewat doa, mungkin lewat pelayanan-pelayanan yang lainnya. Karena pekerjaan kita sangat banyak, tapi kita harus membutuhkan teman-teman yang bersedia untuk membangun sama-sama dengan jumlah yang banyak juga. Dan kesempatan untuk melayani itu sangat luar biasa. Dan itu jadi tanggung jawab kita kalau kita betul-betul sudah mengaku bahwa kita terima Kristus. Dengan membangun bersama-sama artinya kita bisa mengasihi sesama kita. Seperti di Ibrani 6 ayat 10 itu bilang, kan Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu adalah satu kehormatan buat kita kalau kita punya kesempatan terlibat dalam satu penyelenggaraan pembangunan tubuh Kristus. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk sama-sama kita sama-sama kompak, sama-sama membangun.
Itu yang kedua, kita mengasihi sesama kita untuk membangun tubuh Kristus. Yang ketiga, kalau kita betul-betul terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, hal apa yang harus kita bisa rubah dalam diri kita? Kita harus menjadi saksi Kristus. Diri kita yang jadi saksi Kristus. Kita lihat ayatnya di 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, perubahan yang harus kita alami adalah perubahan menjadi saksi Kristus. Hal ini bisa kita lihat tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita disorot sama orang di luar sana. Yang katanya ke gereja, tapi kok kelakuan di luar gerejanya kayak begitu. Yang setiap minggu rajin, haleluya, nyanyi sampai melek begitu, tapi begitu Senin ya kelakuannya begitu lagi. Orang gak akan bisa melihat itu betul-betul jadi saksi Kristus. Itu mah orang Kristen yang sekadar menjalankan rutinitas. Nggak ada rasanya, nggak ada perasaannya, nggak ada kesannya, nggak ada apa-apa. Nah Bapak Ibu, apakah saat orang di Matius 6 ayat 33 itu bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan selanjutnya. Apakah betul kita mau mengimaninya, mau mengamininya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita mencari prioritas dunia dulu atau betul-betul mau cari kerajaan Allah? Semua itu bisa terpancar dari kehidupan sehari-hari. Apakah Bapak Ibu kalau misalnya dari ayat 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah kita sebagai saksi Kristus pada saat mendapatkan masalah? Apakah betul kita datang sama Kristus atau kita masih mengandalkan kemampuan duniawi kita? Dan di sini kita mau sama-sama merefleksikan supaya tahun ini kita betul-betul enggak sekedar hura-hura rame-rame cerita Natal kayak gini, tapi kita betul-betul mau semakin mengikuti perintah Tuhan Yesus, lebih mengasihi sesama dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi kita harus bisa menjadi mercusuar hidup kita untuk orang lain, yang menerangi orang lain supaya orang lain juga tidak tersesat. Dan orang-orang lain juga bisa jadi mercusuar lainnya untuk orang lain. Sehingga orangnya semakin banyak membantu, semakin membanyak tubuh Kristus, dan rumah Tuhan semakin besar. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau di Amerika waktu kemarin ini Pilpres, Donald Trump selalu digaung-gaungkan Make America Great Again. Kita Natal ini kita mau merefleksikan diri kita sudah berubah menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau make loving Jesus great again. Terima kasih, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, kita doa dulu sebentar. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu singkat itu. Kami yakin semua bisa mendapatkan berkat-Nya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi lebih menuruti firman-Mu ya Tuhan, untuk mengasihi sesama dan bisa menjadi saksi di dimanapun kita berada. Kiranya Natal ini kita bukan sekadar hanya Natal hura-hura, Natal yang hanya memikirkan kesenangan, keramaian, kehebohan. Tapi mau Natal ini kita merenung, sudah menjadi seperti apakah kita? Apakah kita sudah betul-betul membangun rumah Tuhan dengan baik? Apakah betul-betul kita sudah mengasihi sesama kita, saudara seiman, maupun saudara-saudara yang tidak seiman? Apakah betul kita sudah menjadi saksi Kristus untuk orang-orang di luar sana? Apakah betul kita sudah menjadi mercusuar? Biarlah tahun ini menjadi refleksi untuk kita untuk menjalani tahun-tahun yang semakin baik ya Tuhan. Tahun-tahun yang semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Tahun-tahun yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau mengimaninya dan mengamininya. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, seperti janji saya yang tadi, ini waktu
saya sharing ini singkat sekali, tapi mudah-mudahan ada yang ingat